Perhatikan soal berikut. Kita mengetahui bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Tentukan besar setiap sudut dalam sebuah segitiga jika jumlah dua sudut sama dengan besar sudut ketiga, tetapi selisih dua sudut tersebut sama dengan 2/3 dari besar sudut ketiga. Maka jawabannya sudut yang pertama 75 derajat, sudut yang kedua 15 derajat, dan sudut yang ketiga 90 derajat. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas contoh soal penilaian akhir semester mata pelajaran matematika kelas 10 sekolah menengah atas atau kelas 10 madrasah aliyah semester yang pertama. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagian yang A, pilih satu jawaban yang tepat. Soal yang pertama, 2 pangkat 27 pangkat 2/3 ditambah 1/2 pangkat negatif 4 dibagi 5 pangkat 2. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 2/3 ditambah 1/2 itu 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 4 dibagi dengan 5 pangkat 2. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2/3 ditambah 2 pangkat negatif 1 dikalikan dengan negatif 4 dibagi 5 pangkat 2. 3 dikali 2/3 hasilnya sama dengan 2, berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat negatif 1 dikalikan negatif 4 berarti pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 ditambah 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 dibagi 25. 9 ditambah 16 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 3P pangkat negatif 3 dikali Q pangkat 2 dipangkatkan negatif 2 dibagi dengan P dikali Q pangkat negatif 3 dipangkatkan 3. Ini sama dengan 3 pangkat negatif 2 dikali P. P pangkat negatif 3 dikalikan negatif 2 berarti P pangkat 6. 9 pangkat 2 dipangkatkan negatif 2 berarti 9 pangkat 2 dikali negatif 2 berarti 2 dikali negatif 2 negatif 4 dibagi P pangkat 3 dikali dengan Q pangkat negatif 3 dikalikan 3 berarti negatif 9. 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Selanjutnya P pangkat 6 dibagi dengan P pangkat 3 berarti P pangkat 6 dikurangi 3. Selanjutnya Q pangkat negatif 4 dibagi pangkat negatif 9 berarti Q pangkat negatif 4 dikurangi negatif 9. Maka ini sama dengan P pangkat 3 dikali dengan Q pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2 itu 9. Atau sama dengan 1/9 dikali P pangkat 3 Q pangkat 5. Jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Bentuk sederhana dari 2 akar 175 ditambah 8 akar 112 ditambah akar dari 63 dikurangi 3 akar dari 252. Maka sama dengan 2 dikali 175 itu akar dari 25 dikali 7. Kemudian dikurangi 8 dikali akar dari 112 itu sama dengan akar dari 16 dikali 7 ditambah akar 63 itu sama dengan akar dari 9 dikali 7 dikurangi 3 dikali akar dari 252 sama dengan akar dari 36 dikali 7. Maka 2 dikali 5 kemudian dikalikan akar 7. 8 dikali akar dari 16 4 berarti 8 dikali 4 dikali akar 7 ditambah akar dari 9 yaitu 3 berarti 3 akar 7 dikurangi 3 dikali
akar dari 36 yaitu 6. 3 dikali 6 dikalikan akar 7. Maka 2 dikali 5 akar 7 sama dengan 10 akar 7 dikurangi 8 dikali 4 akar 7 berarti 32 akar 7 ditambah 3 akar 7 dikurangi 3 dikali 6 berarti 18 dikalikan akar 7. 18 akar 7. Hasilnya adalah negatif 37 akar 7. Oke, jawabannya yang E. Selanjutnya soal nomor 4. Panjang segitiga siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut 4 ditambah akar 5 dan 2 ditambah akar 3. Luas segitiga siku-siku adalah titik-titik. Perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku, sisinya 4 ditambah akar 5 dan sisi lainnya 2 ditambah akar 3. Maka luas segitiga yaitu setengah alas dikali tinggi, berarti 1/2 dikali alasnya 4 ditambah akar 5 dikali 2, tingginya 2 ditambah akar 3, berarti 1/2. 4 dikali 2 berarti 8. 4 dikalikan dengan akar 3 berarti 4 akar 3 ditambah akar 5 dikali 2 berarti 2 akar 5 ditambah akar 5 ditambah akar dikali dengan akar 3 berarti akar 15. 1/2 dikali 8 berarti 4. 1/2 dikali 4 akar 3 berarti 2 akar 3. Terus ditambah 1/2 dikali 2 akar 5 berarti akar 5. Selanjutnya ditambah 1/2 dikali akar 15 berarti 1/2 akar 15. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Jika logaritma dari 2 sama dengan M dan logaritma dari 3 sama dengan N, maka nilai logaritma dari 81/16 sama dengan titik-titik. Berarti logaritma dari 81/16 itu sama dengan logaritma dari 81 itu 3 pangkat 4 dibagi dengan 16 itu 2 pangkat 4. Maka sama dengan logaritma 3/2 dipangkatkan 4. 4-nya kita pindahkan ke depan, maka menjadi 4 dikali logaritma dari 3/2. Atau 4 dikali, karena ini pembagian, jadi logaritma 3/2 itu sama dengan logaritma dari 3 dikurangi logaritma dari 2. Kita masukkan logaritma dari 3-nya, nilainya adalah N. Logaritma dari 2 nilainya adalah M. Maka 4 dikali dalam kurung N dikurangi M. Jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Nilai dari logaritma dari 96 dengan basis 2 ditambah logaritma dari 200 dengan basis 5 dikurangi logaritma dari 6 dengan basis 2 dikurangi logaritma dari 8 dengan basis 5. Ini sama dengan logaritma dari 96 dengan basis 2 dikurangi logaritma dari 6 dengan basis 2. Selanjutnya ditambah logaritma dari 200 dengan basis 5 dikurangi logaritma dari 8 dengan basis 5. Perhatikan yang basisnya 2. Karena ini pengurangan maka kita bagi. Jadi logaritma dari 96/6 dengan basis 2 ditambah logaritma dari 200/8 dengan basis 5. 96 dibagi 6, 16. Berarti logaritma dari 16 dengan basis 2. Kemudian 200 dibagi 8, 25. Berarti logaritma dari 25 dengan basis 5. Maka ini sama dengan 16 itu 2 pangkat 4. Jadi logaritma dari 2 pangkat 4 dengan basis 2 ditambah 25 itu 5 pangkat 2. Berarti logaritma dari 5 pangkat 2 dengan basis 5. Maka pangkatnya kita pindahkan ke depan. Maka 4 dikali dengan logaritma dari 2 dengan basis 2 ditambah 2 dikali logaritma dari 5 dengan basis 5. Logaritma dari 2 dengan basis 2 itu 1. Berarti 4 dikali 1 hasilnya 4. Logaritma dari 5 dengan basis 5 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1, 2. Berarti 4 ditambah 2 hasilnya 6. Jawabannya yang nomor 6 ini yang E. Selanjutnya soal nomor 7.
Jika logaritma dari 5 dengan basis 2 sama dengan A dan logaritma dari 7 dengan basis 5 sama dengan B, maka logaritma dari 40 dengan basis 35 sama dengan titik-titik. Perhatikan logaritma dari 5 dengan basis 2 dikali dengan logaritma dari 7 dengan basis 5 itu sama dengan logaritma dari 7 dengan basis 2. Karena 5 dengan 5-nya dicoret. Jadi sama dengan logaritma dari 7 dengan basis 2. Logaritma dari 5 dengan basis 2 nilainya A. Dikali dengan logaritma dari 7 dengan basis 5 B. A dikali B. Maka logaritma dari 7 dengan basis 2 sama dengan A dikali dengan B. Perhatikan pada logaritma 40 dengan basis 35 itu sama dengan logaritma dari 40 dengan basis 2 dibagi logaritma dari 35 dengan basis 2. 40 itu sama dengan 8 dikali 5, berarti logaritma dari 8 dikali 5 dengan basis 2. Kemudian perhatikan 35 itu 7 dikali 5, berarti logaritma dari 7 dikali 5 dengan basis 2. Karena ini perkalian, maka sama dengan penjumlahan, berarti logaritma dari 8 dengan basis 2 ditambah logaritma dari 5 dengan basis 2. Begitu juga yang bagian penyebut, itu sama dengan logaritma dari 7 dengan basis 2 ditambah logaritma dari 5 dengan basis 2. Perhatikan logaritma dari 8 dengan basis 2. 8 itu sama dengan 3. 2 pangkat 3. Berarti logaritma 2 pangkat 3 dengan basis 2. Itu sama dengan 3 dikali logaritma dari 2 dengan basis 2. Kita substitusikan nilainya. 3 dikali logaritma dari 2 dengan basis 2 itu 1. Berarti 3 dikali 1, 3. Logaritma dari 5 dengan basis 2. Perhatikan nilainya sama dengan A. Berarti 3 ditambah A dibagi logaritma dari 7 dengan basis 2. Berarti A dikali dengan B. Ditambah logaritma dari 5 dengan basis 2 yaitu A. Maka 3 ditambah A dibagi dengan AB ditambah A. Atau ini sama bentuk lainnya dengan A ditambah 3 dibagi dengan A dikali dalam kurung B ditambah 1. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Nilai X yang memenuhi logaritma dari 1/27 dengan basis X sama dengan negatif 3. 1/27, jadi X pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/27. 1/27 itu sama dengan 1/3 pangkat 3 atau sama dengan 3 pangkat negatif 3. Maka X pangkat negatif 3 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Maka nilai X-nya sama dengan 3. Jawabannya yang D. Soal nomor 9. Ini adalah bab yang kedua, barisan dan deret. Dalam suatu barisan aritmetika diketahui suku ke-8-nya sama dengan 13 dan bedanya sama dengan 3. Suku ke-25 barisan tersebut adalah titik-titik. Perhatikan di sini bedanya sama dengan 3, simbolnya B. Suku ke-8 itu sama dengan A ditambah 7B, itu sama dengan 13. Kita substitusi nilai B-nya dengan 3, berarti A ditambah 7 dikali 3 sama dengan 13. Berarti A ditambah 21 sama dengan 13, maka nilai A-nya sama dengan negatif 8. Maka untuk suku yang ke-25 berarti A ditambah 24 dikali B, berarti A-nya negatif 8 ditambah 24 dikalikan dengan 3. Yaitu 72, maka negatif 8 ditambah 72 hasilnya 64. Maka jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 10. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ke N adalah suku ke N. Jadi UN itu sama dengan suku ke N. Jika suku kedua ditambah suku kelima ditambah suku ke-40 sama dengan 165, maka suku ke-19 sama dengan titik-titik. Perhatikan, suku kedua ditambah suku ke-15 ditambah suku ke-40 sama dengan 165.
Suku kedua A ditambah B, ditambah suku ke-15 A ditambah 14B, ditambah suku ke-40 A ditambah 39B itu sama dengan 165. Perhatikan suku yang sejenis kita jumlahkan. A ditambah A ditambah A berarti 3A. B ditambah 14B ditambah 39B hasilnya 54. B sama dengan 165. Kita sederhanakan dengan dibagi 3. Maka 3A dibagi 3 adalah A. 54B dibagi 3 adalah 18B. 165 dibagi 3 sama dengan 55. A ditambah 18B itu sama dengan suku ke-19, yaitu nilainya 55. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 11. Jika 20 suku pertama suatu deret aritmetika adalah 500, jika suku pertama adalah 5, suku terakhir deret itu adalah titik-titik. Berarti kita cari suku yang ke-20. Perhatikan untuk jumlah N suku pertama, yaitu N per 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Ini adalah rumus umum untuk N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Perhatikan, ini 20 N-nya, berarti jumlah 20 suku pertama sama dengan 20 per 2 dikali 2A ditambah 20 dikurangi 1 dikali B. Kita substitusikan nilainya. Jumlah 20 suku pertama yaitu 500 sama dengan 20 per 2 10 dikalikan 2 dikali A. A-nya sama dengan 5, berarti 2 dikali 5 ditambah 20 dikurangi 1 19 dikali B. Ini sama dengan 500 sama dengan 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 19B. Maka 50 dibagi 10 ada 500 dibagi 10 adalah 50. 50 sama dengan 10 ditambah 19B. 50 dikurangi 10 adalah 40. 40 sama dengan 19B. Sehingga nilai B-nya sama dengan 40 per 19. Ini nilai B-nya. Maka suku terakhir, suku yang ke N itu A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Suku yang terakhirnya itu yaitu berarti suku yang ke-20. Karena ini 20 suku yang pertama. Kita substitusikan nilainya. A sama dengan 5 ditambah N dikurangi 1 20 dikurangi 1. Dikali B-nya 40 per 19. Perhatikan 20 dikurangi 1 itu sama dengan 19. Maka 19 dengan 19 bisa kita coret, hasilnya sama dengan 1. Maka 5 ditambah suku ke-20 sama dengan 5 ditambah 40, hasilnya 45. Jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 12. Suku kedua dan suku keempat suatu deret geometri tak hingga berturut-turut 1 dan 1 per 9. Jumlah semua deret itu adalah titik-titik. Perhatikan suku yang kedua itu A dikali R. Sama dengan A dikali R itu sama dengan 1. Kemudian suku yang keempat berarti A dikali R pangkat 3 sama dengan 1 per 9. Perhatikan A dikali R pangkat 3 itu sama dengan A dikali R pangkat 2 sama dengan 1 per 9. A dikali R nilainya 1. 1 dikali R pangkat 2 hasilnya R pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Maka R-nya sama dengan 1 per 3. Jadi R-nya udah kita ketahui rasionya 1 per 3. Maka A dikali R sama dengan 1. Maka A dikali 1 per 3. R-nya 1 per 3 sama dengan 1. Sehingga nilai A-nya sama dengan 3. Perhatikan rumus dari untuk jumlah tak terhingga dari suatu deret geometri. Yaitu A per 1 dikurangi R. A-nya 3 dibagi 1 dikurangi 1 per 3. Yaitu 1 dikurangi 1 per 3 itu 2 per 3. 3 dibagi 2 per 3 itu sama dengan 3 dikali 3 9 dibagi 2. Hasilnya 4 1 per 2. Jawabannya yang E. Selanjutnya soal nomor 13. Jika barisan geometri dengan suku ke-5 162 dan suku ke-6 dan suku kedua negatif 6, rasio barisan tersebut adalah titik-titik. Berarti kita mencari rasio.
Suku kelima itu sama dengan A dikali R pangkat 4. Nilainya sama dengan negatif 162. Suku kedua itu sama dengan A dikali R. Sama dengan negatifnya nilainya negatif 6. Maka suku kelima banding suku kedua sama dengan A dikali R pangkat 4 dibagi A dikali R. Itu nilainya sama dengan negatif 162 dibagi negatif 6. A dikali R pangkat 4 itu sama dengan A dikali R pangkat 3. Kemudian dibagi A dikali R sama dengan negatif 162 dibagi negatif 6. A dikali R kita bagi dengan A dikali R. Hasilnya R pangkat 3 sama dengan negatif 162 dibagi negatif 6 sama dengan 27. 27 itu sama dengan 3 pangkat 2. Maka nilai R-nya sama dengan 3. Jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 14. Suatu barisan geometri memiliki suku sebanyak 7 buah. Jika suku pertama 4 dan suku terakhir adalah 256, maka suku tengahnya adalah titik-titik. Perhatikan suku yang pertama itu sama dengan A, itu nilainya sama dengan 4. Kemudian suku terakhir berarti suku yang ketujuh sama dengan A dikali R pangkat 6 sama dengan 256. Karena ini adalah barisan geometri. Maka suku ketujuh dibagi suku yang pertama sama dengan A dikali R pangkat 6 dibagi dengan A. Itu sama dengan 256 dibagi dengan 4. A dengan A bisa kita coret, maka R pangkat 6 sama dengan 256 dibagi dengan 4. Hasilnya 64. 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Sehingga kita ketahui R-nya sama dengan 2. Berarti rasionya sama dengan 2. Suku ke tengah, karena ini terdiri dari 7 suku, maka suku tengahnya adalah suku keempat. Suku keempat itu sama dengan A dikali R pangkat 3. Berarti A-nya kita masukkan nilainya 4 dikalikan R-nya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Maka 4 dikali 8 hasilnya 32. Soal selanjutnya. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 15. Diketahui deret geometri P dan deret geometri Q mempunyai jumlah tak hingga yang sama. Rasio deret Q adalah 4/5. Jika deret P adalah 2/3 ditambah 2/9 ditambah 2/27 ditambah titik-titik. Suku pertama deret Q adalah titik-titik. Perhatikan bahwa jumlah tak hingga untuk deret P dengan deret Q itu sama nilainya. Perhatikan rasio dari deret Q sama dengan 4/5. Kemudian perhatikan untuk deret P yaitu 2/3 ditambah 2/9 tambah 2/27. Perhatikan nilai suku pertama dari deret P yaitu 2/3. Berarti rasionya 2/9 dibagi dengan 2/3 yaitu 1/3. Jadi rasio dari deret P ini 1/3. Maka untuk jumlah deret tak hingganya sama dengan A/1 dikurangi R. A-nya 2/3 dibagi 1 dikurangi R-nya 1/3. Atau 2/3 dibagi 2/3. Hasilnya sama dengan 1. Maka deret tak hingganya untuk P ini sama dengan 1. Karena P sama jumlah deret tak hingga P sama dengan jumlah deret tak hingga dari Q, maka nilainya untuk deret tak hingga dari Q ini juga sama dengan 1. Maka deret tak hingga dari Q sama dengan A/1 dikurangi R. Itu nilainya harus 1. Berarti A dibagi 1 dikurangi, perhatikan rasio dari deret Q yaitu 4/5 sama dengan 1. Maka A dibagi 1/5 sama dengan 1. Maka A-nya itu sama dengan 1/5. Jawabannya yang A. Soal nomor 16. Ini masih deret juga.
Bab yang kedua, diketahui 2x dikurangi 5, kemudian x dikurangi 4 dan negatif 3x ditambah 10 merupakan 3 suku pertama barisan geometri. Nilai x adalah titik-titik. Berarti suku yang pertamanya 2x dikurangi 5, suku yang keduanya x dikurangi 4, dan suku yang ketiganya negatif 3x ditambah 10. Berarti kan suku kedua dibagi dengan suku pertama sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Ini sama dengan rasio. Suku keduanya x dikurangi 4 dibagi suku pertamanya 2x dikurangi 5 sama dengan suku ketiganya negatif 3x ditambah 10 dibagi x dikurangi 4. Kita perkalian silang, maka x dikurangi 4 dikali dengan x dikurangi 4 sama dengan negatif 3x ditambah 10 dikali dengan 2x dikurangi 5. Perhatikan untuk yang sebelah kiri hasilnya sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16. Kemudian yang ruas kanan itu sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 35x dikurangi 50. Suku yang sejenis kita jumlahkan, x kuadrat ditambah dengan 6x kuadrat berarti 7x kuadrat. Selanjutnya negatif 8x dikurangi 35x berarti negatif 43x. 16 ditambah dengan 50 hasilnya 66 sama dengan 0. Kita kali 7 maka sama dengan 49x kuadrat dikurangi 301x ditambah 462 sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka sama dengan 7x dikurangi 21 dikali dengan 7x dikurangi 22. Maka nilai x-nya sama dengan 21 dibagi 73 atau x-nya sama dengan 22 dibagi dengan 7. Maka jawaban yang tepat nilai x-nya yaitu yang A, yaitu 3. Selanjutnya soal nomor 17, ini bab yang ketiga mengenai trigonometri. Jika tangan A sama dengan 3/4 dengan sudut A, sudut lancip, nilai 2 dikali cos A, 2 dikali kosinus A. Perhatikan, ini sudut A, ini 3/4 untuk tangan, berarti sudut yang di depan, garis yang di depan sudut dibagi dengan garis yang di samping sudut, berarti 3/4. Kita cari nilai R-nya, karena nilai R-nya. Nilai R-nya karena ini segitiga siku-siku berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Yaitu akar dari 9 ditambah 16. Yaitu akar dari 25. Akar dari 25 yaitu 5. Maka R-nya sama dengan 5. Maka 2 dikali kosinus A itu sama dengan 2 dikali kosinus itu garis yang berada di samping dibagi dengan sisi miring. Berarti 4/5. Hasilnya sama dengan 8/5. Jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 18. Pada segitiga ABC diketahui tangan A sama dengan 5/12 dan panjang sisi B sama dengan 6 cm. Jika sudut siku-siku di C, maka panjang sisi C adalah titik-titik. Perhatikan pada gambar. Untuk mempermudah kita buat dalam bentuk gambar. Pertama, segitiga ABC siku-siku di C. Perhatikan sudut A, tangan A yaitu 5/12 berarti sisi di depan, garis di depan dari sudut dibagi dengan sisi dari sudut berarti 5/12. Kemudian panjang sisi B yaitu 6 cm. Maka kita harus cari panjang sisi dari AB yaitu sisi miring, yaitu akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti akar dari 25 ditambah 144 yaitu akar dari 169 yaitu 13, maka sisi AB ini panjangnya 13. Perhatikan kosinus A itu sama dengan sisi samping dari sudut banding sisi miring, berarti 12/13 sama dengan 6/C. Maka nilai C-nya sama dengan 6 dikali 13 perkalian silang dibagi dengan 12. 6 dengan 12 kita coret. 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 2. 13 dibagi 2 hasilnya 13/2 sama dengan 6,5 cm. Jawabannya yang D. Soal nomor 19, sudut dalam positif dan lancip
Nilai dari kosinus negatif 350 derajat sama dengan titik-titik. Kosinus dari negatif 350 derajat itu sama dengan kosinus dari 350 derajat. Kosinus 350 derajat itu sama dengan kosinus 360 derajat dikurangi dengan 350 dengan 10 derajat. Maka hasilnya kosinus 10 derajat. Jawabannya yang A. Ini karena berada pada kuadran yang ke-4. Selanjutnya soal nomor 20. Sinus 120 derajat dikali dengan kosinus 60 derajat sama dengan titik-titik. Sinus 120 derajat itu sama dengan sinus dari 180 derajat dikurangi 60 derajat dikali dengan kosinus 60 derajat. Ini berarti 180 derajat dikurangi 60 derajat itu berada pada kuadran yang kedua. Berarti kalau kuadran yang kedua nilai sinusnya positif. Maka sinus 60 derajat dikali dengan kosinus 60 derajat. Berarti sinus 60 derajat itu 1/2 akar 3 dikali dengan 1/2 kosinus 60 derajat. Hasilnya 1/4 akar 3. Jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 21, bentuk dari sinus X per 1 dengan kosinus X. 1 dikurangi kosinus X ekuivalen dengan titik-titik. Berarti sinus X dibagi dengan 1 dikurangi kosinus X. Kita kali, karena penyebutnya kita akan rasionalkan. Berarti 1 ditambah kosinus X dibagi dengan 1 ditambah kosinus X. Maka sinus X dikali dalam kurung 1 ditambah kosinus X dibagi dengan 1 dikali 1 berarti 1 negatif kosinus X dikali dengan kosinus X berarti negatif kosinus dikurangi kosinus kuadrat X. 1 dikurangi kosinus kuadrat X itu sama dengan sinus kuadrat X. Karena dalam aturan dasarnya sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Maka sinus dari X dikali dalam kurung 1 ditambah kosinus dari X dibagi sinus kuadrat X itu sama dengan sinus X dikali dengan sinus X. Maka sinus X bisa kita coret dengan sinus X, hasilnya sama dengan 1. Maka hasilnya 1 ditambah kosinus X dibagi dengan sinus X. Jawabannya yang A. Soal nomor 22. Nilai tangan 240 derajat dikurangi tangan 210 derajat adalah titik-titik. Tangan dari 240 derajat itu berarti tangan dari 180 derajat ditambah 60 derajat dikurangi tangan dari 180 derajat ditambah 30 derajat. Ini itu berada pada kuadran yang ketiga. Berarti kuadran yang ketiga itu nilai tangannya positif. Maka tangan 180 derajat ditambah 60 derajat berarti sama dengan tangan 60 derajat dikurangi tangan dari 180 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan tangan dari 30 derajat. Tangan dari 60 derajat akar 3 dikurangi tangan dari 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Maka jawabannya 2/3 akar 3. Jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 23. Nilai dari kosinus dalam kurung 90 derajat ditambah A dikurangi sinus dalam kurung 90 derajat dikurangi A. Itu sama dengan titik-titik. Perhatikan kosinus dari 90 derajat ditambah A. Ini sama dengan negatif dari sinus A. Kemudian untuk sinus 90 derajat dikurangi A ini sama dengan kosinus A. Maka kosinus dari 90 derajat ditambah A dikurangi sinus dari 90 derajat dikurangi A itu sama dengan negatif sinus A dikurangi dengan kosinus A. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 24. Ini bab yang keempat yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Diketahui sistem persamaan X dikurangi 3Y ditambah 7Z sama dengan negatif 16. Misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan negatif 2. Ini sebagai persamaan yang kedua.
Dan X dikurangi 8Y ditambah 4Z sama dengan 3. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Kita yang mencari nilai dari X ditambah Y dikali Y ditambah Z dikali Z ditambah X. Kita akan eliminasi nilai X dari persamaan 1 dan 2. Perhatikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Karena kita akan mengeliminasi nilai X, maka kita kurangi. Maka hasilnya sama dengan negatif 3Y dikurangi dengan 2Y berarti negatif 5Y. 7Z dikurangi dengan Z itu sama dengan dikurangi dengan negatif Z berarti ditambah dengan 8Z sama dengan negatif 16 dikurangi dengan negatif 2 itu sama dengan negatif 14. Jadi ini misalkan sebagai persamaan yang keempat. Kemudian eliminasi nilai X dari persamaan 2 dan 3. Maka hasilnya sama dengan kita kurangi. Karena kita eliminasi nilai dari X. Negatif 8Y dikurangi dengan 2Y berarti negatif 10Y. 4Z dikurangi negatif Z berarti positif 5Z. 3 dikurangi negatif 2 berarti hasilnya 5. Ini sebagai persamaan yang kelima. Selanjutnya, eliminasi nilai Y dari persamaan 4 dan persamaan 5. Karena kita akan eliminasi nilai Y, maka persamaan yang keempat kita kali 2 sehingga menjadi negatif 10Y ditambah 16Z disamakan negatif 28. Kita kurangi. Negatif 10Y dikurangi negatif 10Y hasilnya 0. 16Z dikurangi 5Z hasilnya 11Z. Negatif 28 dikurangi 5 negatif 33 sehingga nilai Z-nya sama dengan negatif 33 dibagi 11 yaitu negatif 3. Substitusi nilai Z negatif 3 ini ke persamaan yang kelima yaitu persamaan negatif 10Y ditambah 5Z sama dengan 5. Substitusi nilai Z-nya dengan negatif 3 maka negatif 10Y ditambah 5 dikali negatif 3 sama dengan 5. Maka negatif 10Y sama dengan negatif 15 sama dengan 5. Maka negatif 10Y sama dengan 20 sehingga Y-nya sama dengan 20 dibagi negatif 10 yaitu negatif 2. X, Y dan Z sudah kita ketahui. Maka kita substitusi nilai Z sama dengan negatif 3 dan Y negatif 2 ke salah satu persamaan 1, 2, dan 3. Misalkan ke persamaan yang kedua. Berarti X ditambah 2 dikali Y, 2 dikali negatif 2 dikurangi nilai Z-nya negatif 3 sama dengan negatif 2. Berarti X dikurangi 4 ditambah dengan 3 sama dengan negatif 2. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 1. Maka X ditambah Y dikali Y ditambah Z dikali Z ditambah X sama dengan X ditambah Y. X-nya negatif 1 ditambah Y-nya negatif 2 berarti negatif 3. Dikali dengan Y ditambah Z, Y-nya negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Kemudian dikali dengan Z ditambah X, Z-nya itu negatif 3 ditambah negatif 1 berarti negatif 4. Negatif 3 dikali negatif 5 dikali negatif 4 hasilnya sama dengan negatif 60. Jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 25. Diketahui sistem persamaan X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 3. Misalkan ini sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 sebagai persamaan yang ketiga. Nilai dari 2Y ditambah Z sama dengan titik-titik. Nah, kita eliminasi dulu Z dari persamaan 1 dan 2. Kita jumlahkan nih. Negatif Z ditambah dengan Z sama dengan 0. X ditambah X berarti 2X. Y ditambah 2Y berarti 3Y sama dengan negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Ini sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya eliminasi nilai Z dari persamaan 2 dan 3. Ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang ketiga. Karena ini nilai Z-nya positif, maka kita kurangi. Z dikurangi Z hasilnya 0. X dikurangi 2X hasilnya negatif X. 2Y dikurangi Y hasilnya Y sama dengan 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Ini sebagai persamaan yang kelima.
kita akan eliminasi nilai Y dari persamaan 4 dan 5. Ini persamaan yang kelima, kemudian ini persamaan yang keempat. Karena kita akan eliminasi Y, maka kita dikali dengan 2. Oh, kita akan eliminasi nilai X. Berarti negatif 2X ditambah 2Y sama dengan 6. Kemudian 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Kita jumlahkan. Maka 2Y ditambah 3Y itu 5Y sama dengan 6 ditambah 4, 10. Maka Y-nya 10 dibagi 5 yaitu 2. Substitusi nilai Y2 ini ke persamaan yang kelima. Bisa ke persamaan yang kelima, bisa ke persamaan yang keempat. Misalkan ke persamaan yang kelima. Maka negatif X ditambah Y sama dengan 3. Berarti negatif X ditambah Y-nya 2 sama dengan 3. Maka negatif X sama dengan 1. Sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 1. X dan Y udah kita ketahui nilainya. Maka substitusi Y sama dengan 2. Dan X sama dengan negatif 1 itu ke salah satu persamaan. Baik persamaan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Kita misalkan ke persamaan yang pertama yaitu X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 3. X-nya sama dengan negatif 1 ditambah Y-nya 2 dikurangi Z sama dengan negatif 3. Maka nilai Z sama dengan negatif Z sama dengan negatif 4 sehingga nilai Z-nya sama dengan 4. Maka 2Y ditambah Z sama dengan 2 dikali Y-nya 2. 2 dikali 2 ditambah Z 4. Berarti 2 dikali 2 ditambah 4. 2 dikali 2 4. 4 ditambah 4 hasilnya 8. Maka jawabannya 8 yaitu yang E. Selanjutnya bagian B, jawablah dengan jelas dan benar. Ini ada 5 soal esai. Soal 26, nomor 26 sampai dengan 30. Soal nomor 26. Bentuk sederhana dari 6x kuadrat dikali Y pangkat 6 dikalikan Z pangkat 5 dibagi dengan 18x pangkat 9 dikali dengan Y pangkat 2 dikali dengan Z pangkat 7. Itu sama dengan 6 per 18 dikali dengan X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 9. Berarti X pangkat 2 dikurangi 9. Kemudian Y pangkat 6 dibagi dengan Y pangkat 2. Berarti Y pangkat 6 dikurangi 2. Kemudian Z pangkat 5 dibagi dengan Z pangkat 7. Berarti sama dengan Z pangkat 5 dikurangi 7. 6 dibagi 18 berarti 1 per 3. X pangkat 2 dikurangi 9 berarti X pangkat negatif 7. Y-nya sama dengan Y pangkat 6 dikurangi 2. Berarti 4. Berarti Y pangkat 4. Z pangkat 5 dikurangi 7 berarti negatif 2. X pangkat negatif 7 itu sama dengan 1 per X pangkat 7. Kemudian Z pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per Z pangkat 2. Maka hasilnya Y pangkat 4 dibagi dengan 3 dikali X pangkat 7 dikali Z pangkat 2. Selanjutnya soal nomor 27. Diketahui P sama dengan logaritma dari 1 per 125 dengan basis 3 dikali dengan logaritma dari 9 dengan basis 8 dikali logaritma dari 64 dengan basis 5. Nilai P yang memenuhi adalah titik-titik. Logaritma dari 1 per 125 itu sama dengan 5 pangkat negatif 3. Berarti logaritma dari 5 pangkat negatif 3 dengan basis 3 dikali dengan logaritma dari 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Berarti logaritma dari 3 pangkat 2 dengan basis 8 dikali dengan logaritma dari 64. 64 itu 8 pangkat 2. Berarti logaritma dari 8 pangkat 2 dengan basis 5. Berarti yang pangkatnya ini kita pindahkan ke depan. Negatif 3 dikali logaritma dari 5 dengan basis 3. Kemudian dikali 2 ini pindahkan ke depan. Berarti 2 dikali logaritma dari 3 dengan basis 8. Kemudian ini juga 2 dikali dengan logaritma dari 8 dengan basis 5. Ini sama dengan negatif 3 dikali dengan 2 dikali dengan 2. Kemudian dikali logaritma dari 5 dengan basis 3. Dikali logaritma dari 8 dengan basis 5. Dan dikali dengan logaritma dari 3 dengan basis 8.
Negatif 3 dikali 2 dikali 2 berarti negatif 12. Ini kemudian logaritma dari 3 dengan basis 8 dikali logaritma dari 5 dengan basis 3 dikali logaritma dari 8 dengan basis 5. Perhatikan ini sama yang perkalian yang logaritma ini. Ini sama dengan logaritma dari 8 dengan basis 8. Logaritma dari 8 dengan basis 8 hasilnya 1 dikali dengan negatif 12. Hasilnya sama dengan negatif 12. Jadi P-nya sama dengan negatif 12. Selanjutnya nomor 28. Ini yang bab yang kedua, yaitu barisan dan deret. 3 bilangan membentuk barisan aritmetika jika jumlah bilangan tersebut adalah 42 dan hasil kalinya 2688. Tentukan barisan tersebut. Perhatikan, suku pertama ditambah suku kedua tambah suku ketiga, ini karena jumlahnya itu sama dengan 42. Perhatikan 2 dikali suku yang kedua itu sama dengan suku yang pertama ditambah suku yang ketiga. Maka suku yang kedua ditambah suku yang pertama ditambah suku yang ketiga sama dengan 42. Suku pertama ditambah suku yang ketiga hasilnya suku yang 2 kali suku yang kedua. Suku yang kedua ditambah 2 dikali suku yang kedua sama dengan 42. Maka 3 dikali suku yang kedua sama dengan 42. Maka suku yang keduanya 42 dibagi 3 yaitu 14. Suku yang keduanya sudah kita ketahui 14. Kemudian perhatikan pernyataan yang kedua. Suku yang pertama ditambah suku yang kedua ditambah suku yang ketiga sama dengan 2688. Suku yang pertama itu berarti suku yang kedua dikurangi B dikali suku yang kedua. Terus suku yang ketiga berarti suku yang kedua ditambah B. Itu beda karena ini barisan aritmetika sama dengan 2688. Maka suku yang kedua dikurangi B dikali suku yang kedua ditambah B kemudian dikali suku yang kedua sama dengan 2688. Masukkan nilai suku yang keduanya yaitu 14. Suku yang kedua dikurangi B dikali dengan suku yang kedua ditambah B dikali 14 sama dengan 2688. 2688 dibagi 14 hasilnya 192. Maka suku yang kedua dikurangi B dikali suku yang kedua ditambah B sama dengan 192. Bentuk lain dari suku yang kedua dikurangi B dikali dengan suku yang kedua ditambah B adalah suku yang kedua kuadrat dikurangi dengan B kuadrat sama dengan 192. Suku yang kedua kuadrat, suku yang keduanya berapa? 14, berarti 14 kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 192. 14 kuadrat itu 196. Maka B kuadratnya sama dengan 4. 192 dikurangi 196 dikurangi 192 yaitu 4. Maka nilai B-nya sama dengan positif negatif 2. Bagaimana jika suku yang B-nya sama dengan 2? Berarti untuk suku yang pertama berarti suku yang kedua dikurangi B, berarti 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Suku yang keduanya 14 dan suku yang ketiganya, suku yang kedua ditambah B berarti 14 ditambah 2 sama dengan 16. Ini jika B-nya sama dengan positif 2. Bagaimana jika B-nya negatif 2? Berarti untuk suku yang pertama berarti 14 dikurangi dengan negatif 2 hasilnya 16. Suku yang keduanya tetap nilainya 14 dan suku yang ketiganya berarti 14 ditambah dengan negatif 2 yaitu 12. Jadi barisannya bisa ada dua kemungkinan ketika nilai B-nya positif 2 atau nilai B-nya negatif 2. Selanjutnya soal nomor 29. Ini soal trigonometri. Seorang pengamat berada di puncak mercusuar T. Kapal A dan B yang berada satu garis lurus dengan bagian bawah mercusuar M terlihat masing-masing dengan sudut depresi 33 derajat dan 87 derajat. Jika tinggi mercusuar dari permukaan air laut adalah 80 meter, hitunglah jarak kapal A dan kapal B. Perhatikan untuk pernyataan yang pertama, di mana di sini sudut depresinya 53 derajat.
Berarti sudut depresinya 53 derajat, maka sudut dalamnya ini 30 derajat. Berarti T di sini R, di sini A misalkan. Maka tangen dari 30 derajat berarti RA dibagi dengan RT. Maka nilai dari RA sama dengan RT dikali tangen 37 derajat. Berarti 8 RT-nya yaitu 80 meter. RT itu tinggi dari mercusuar. 80 meter dikali dengan tangan dari 37 derajat 0,7536 yaitu 60,28 meter. Kemudian pada pernyataan yang kedua, di sini sudut depresinya adalah 37 derajat. Sehingga sudut dalamnya 90 dikurangi 37 derajat yaitu 53 derajat. Tinggi mercusuarnya sama yaitu dari R ke T. Perhatikan tangan dari 50 derajat sama dengan sisi RB dengan dibagi dengan sisi RT. Berarti sisi yang di depannya dibagi dengan sisi samping dari sudut yang dimaksud. Maka panjang RB itu sama dengan RT dikali dengan tangan 53 derajat. RT yaitu tinggi mercusuar yaitu 80 dikali tangan dari 53 derajat yaitu 1,327. Maka hasilnya 106,16 meter. Maka jarak kapal A dan jarak kapal B yaitu RB dikurangi dengan RA. RB-nya 106,16 meter dikurangi RA-nya 60,28 meter. Hasilnya sama dengan 45,88 meter. Jadi jarak kapal A dan kapal B adalah 45,88 meter. Selanjutnya soal nomor 30, ini bab yang keempat yaitu persamaan linier 3 variabel. Perhatikan soalnya, kita mengetahui bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Tentukan besar setiap sudut dalam sebuah segitiga jika jumlah dua sudut sama dengan besar sudut ketiga, tetapi selisih dua sudut tersebut sama dengan 2/3 dari besar sudut ketiga. Perhatikan dalam sebuah sudut segitiga, berarti sudut dalamnya misalkan A1, A2, dan A3. Maka A1 ditambah A2 ditambah A3 itu sama dengan 180 derajat. Perhatikan pada pernyataan yang pertama bahwa jumlah dua sudut sama dengan besar sudut ketiga, berarti A1 ditambah A2 sama dengan A3. Perhatikan pada pernyataan tadi yang di atas bahwa A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan 180 derajat. A1 ditambah A2 itu sama dengan A3. Berarti A1 ditambah A2 sama dengan A3 ditambah A3 sama dengan 180 derajat. Maka 2 dikali A3 sama dengan 180 derajat. Maka A3-nya 180 derajat dibagi 2 yaitu 90 derajat. A3-nya udah kita ketahui 90 derajat. Maka A1 ditambah A2 sama dengan A3. Itu berarti A1 ditambah A2 sama dengan 90 derajat. Kemudian pernyataan selanjutnya. Selisih dua sudut tersebut sama dengan 2/3 dari besar sudut ketiga. Berarti selisih itu A1 dikurangi A2 sama dengan 2/3 dikali A3. Maka A1 dikurangi A2, 2/3 dikali 90 derajat. Hasilnya 60 derajat. Kita akan eliminasi nilai dari A1. Maka A1 dikurangi A1 hasilnya 0. A2 dikurangi dengan negatif A2 berarti 2 dikali A2 sama dengan 90 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti 30 derajat. Maka A2-nya sama dengan 15 derajat. Maka substitusi A2 ini ke persamaan yang pertama yaitu A1 ditambah A2 sama dengan 90 derajat. Berarti A1 ditambah 15 derajat sama dengan 90 derajat. Maka A1-nya sama dengan 90 derajat dikurangi 15 derajat yaitu 75 derajat. Maka sudut-sudut segitiga tersebut yang pertama sudutnya 75 derajat, sudut yang kedua 15 derajat, dan sudut yang ketiga 90 derajat. Demikianlah video pembahasan
soal latihan penilaian akhir semester kelas 10 mata pelajaran matematika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.